Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian anak-anaknya Bu Uhti? Alhamdulillah. Siapa yang nggak berangkat? Adidan. Kenapa? Sakit? Alfa izin? Alfa, oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mas Hamdan silakan pimpin doa dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, semoga kita diberi kesiapan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Sudah siap ikut pelajarannya Bu Uhti? Oke. Nah, di kelas 10 kemarin kalian sudah belajar berbagai macam gerak. Ada gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Nah, di kelas 11 ini kalian masih belajar tentang gerak, tapi gerak yang lain yaitu gerak rotasi. Di gerak rotasi ada berbagai macam subbab atau materi yang akan kalian pelajari, mulai dari pengertian gerak rotasi, contoh gerak rotasi, torsi, momen inersia, energi kinetik rotasi, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kalian akan belajar khusus atau concern kepada pengertian gerak rotasi, contoh gerak rotasi, dan juga torsi. Sehingga tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah kalian diharapkan mampu untuk menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap torsi. Kalian mampu menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap torsi. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perlombaan. Nanti kalian akan melakukan lomba apa nanti kalian akan tahu. Terus nanti Bu Uhti juga akan menjelaskan sedikit materi. Selain itu kalian juga akan melakukan percobaan. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum membahas lebih lanjut tentang torsi, kalian akan dikenalkan dulu pengertian dari rotasi. Sebenarnya gerak rotasi itu sudah kalian dapat waktu SMP ya? Ingat apa lupa? Lupa. Kalau gitu Bu Uhti ingatkan, gerak rotasi didefinisikan sebagai gerakan sebuah benda yang berputar terhadap sumbu putarnya. Diperhatikan pengertiannya, gerak berputar benda pada sumbu putarnya. Berarti contoh gerak rotasi apa saja? Ada yang mau jawab? Coba, contoh gerak yang berputar pada sumbu putarnya. Apa nih? Siapa? Apa? Jam tangan, pinter. Roda, pinter. Kipas angin, pinter. Apa lagi? Apa? Biang lala, pinter. Apa lagi? Tadi roda, jam tangan, kipas angin, biang lala. Apa lagi? Baling-baling bambu. Kalau pas kalian nonton Doraemon, ya enggak? Apa lagi? Kincir angin, bisa. Nah, belum ada nih yang menjawab contoh benda yang bergerak rotasi di sekelilingnya kalian. Sekarang Bu Uhti minta kalian mengamati nih. Di sekeliling kalian ada kipas angin, betul, gerak rotasi. Selain itu, suatu benda yang juga bisa bergerak rotasi apa ya yang ada di sekeliling kalian? Pintu. Coba diperhatikan ini pintu di depan kelasnya kalian, coba diperhatikan. Oh, ini nggak bisa kebuka. Ini pintu ini. Pintu juga sebenarnya bergerak rotasi ya. Putih boleh minjem bukunya. Misal ini pintu, ini ada engselnya. Pintu kan sebenarnya juga bergerak rotasi ya. Muter terhadap porosnya walaupun pintu tidak berotasi 360 derajat. Paling 90 atau 180. Berarti pintu juga gerak rotasi bukan? Berarti selain pintu di sini ada apa lagi yang gerak rotasi? Jendela, pinter. Itu contoh gerak rotasi.
Nah, sekarang dari pengertian gerak rotasi dan juga contoh gerak rotasi, Bu Uhti mau melaksanakan perlombaan. Lombanya, kalau lomba yang kayak gini, tangan kayak gini apa namanya? Panco. Itu kan berarti mengukur kekuatan tangan ya. Kalau sekarang Bu Uhti lombanya adalah kuat-kuatan jari tangan. Jadi jari tangan siapa ya kira-kira yang paling kuat? Lombanya gini. Nah ini sebelum lomba Bu Uhti mau membagikan LKPD dulu. Kalian sudah duduk per kelompok? Oke, Mas Afan, Bu Uhti boleh minta tolong dibagikan sama Mbak Nadia. Dibagikan per anak satu sebelum mengikuti perlombaan. Karena nanti prediksi kalian juga Bu Uhti nilai. Oke, sudah dapat semua? Nah ini. Di bagian B, mari mengamati ada kegiatan perlombaan. Kalian coba isi ya. Kegiatannya seperti ini, ada pintu, terus ada 2 titik. Titik kuning itu ada di gagang pintunya. Yang titik merah itu ada di dekat engsel. Jadi nanti ada 2 orang yang akan Bu Uhti tunjuk. Kira-kira siswa kelas 11 IPA 3 yang paling besar siapa ya? Oke, Mas Hamdan boleh maju ke depan. Besar itu artinya sehat, kuat, nutrisinya banyak. Gitu ya Mas Hamdan ya? Oke. Nah kalau yang paling kecil siapa yang paling kecil? Mana Mbak Kanca? Coba maju ke depan Mbak Kanca, kita lihat perbandingannya. Tapi kecil juga belum tentu tidak sehat, kecil juga bisa saja sehat, berarti metabolismenya baik. Coba kita lihat perbandingannya Mbak Kanca sama Mas Hamdan. Masya Allah. Oke, cocok? Oh, cocok. Ini Bu Uhti akan melakukan perlombaan kuat-kuatan jari tangannya Mas Hamdan sama Mbak Kanca untuk mendorong pintu. Mbak Kanca akan mendorong pintu di titik kuning, sedangkan Mas Hamdan akan mendorong pintu di titik merah, tapi arahnya berkebalikan atau berlawanan. Nah di kolom sini kalian akan ada bisa menjawab prediksi. Silakan, siapa kira-kira yang dukung Mas Hamdan? Wah dukungnya Mas Hamdan semua gening. Yang dukung Mbak Kanca? Oh itu nggak ada. Mbak Kanca walaupun kamu tidak didukung banyak orang nggak usah pesimis ya. Barangkali kamu punya kekuatan super di dalam tubuhnya kamu. Gitu ya. Kira-kira yang memilih atau mendukung Mas Hamdan kira-kira alasannya apa? Bisa dituliskan di sini. Badannya lebih besar, laki-laki lagi ya enggak? Berarti tenaganya lebih besar ya. Kita coba kira-kira kekuatan jarinya Mbak Kanca sama Mas Hamdan ya. Yuk Mbak Kanca akan mendorong di pintu sini ya, titik sini ya. Sedangkan Mas Hamdan akan mendorong di sini, tapi dia dari arah berlawanan. Kita lihat yang menang siapa kira-kira. Coba tangannya, kamu di sini deket engsel. Nah, hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yo. Ya, Hamdannya kemana Hamdannya? Ulangi lagi, kayaknya Bu Uhti nggak percaya deh. 1, lebih kuat lagi Mas Hamdan. 1, 2, 3. Lah, kepiye Mas Hamdan yang besar kok kalah? Tepuk tangan dulu buat Mbak Kanca. Yang menang Mbak Kanca. Berarti tadi loh kok bisa? Berarti timbul pertanyaan kan, kenapa ya Mbak Kanca bisa menang ya? Padahal jagoan sebagian besar kelas ini Mbak Mas Hamdan. Udah laki-laki, tubuhnya besar, otomatis tenaganya besar ya. Tapi yang menang siapa? Mbak Kanca, perempuan tubuhnya kecil. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Mbak Kanca keturunan Wonder Woman. Iya. Di aktivitas tadi, besarnya torsi didefinisikan sebagai kemudahan pintu berotasi. Jadi semakin mudah pintu berotasi, semakin besar torsinya. Paham sampai sini definisi torsinya?
pada aktivitas tadi. Pertanyaan selanjutnya, kalian jadi penasaran ya kenapa Mbak Kanca bisa menang, ya kan? Otomatis apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya torsi, ya kan? Apa ya kira-kira yang mempengaruhi besarnya torsi? Tadi Mbak Kanca sama Mas Hamdan dorongnya titiknya berbeda. Jangan-jangan perbedaan titik itu mempengaruhi besarnya torsi, ya enggak? Ya. Nah sekarang kita coba untuk membuktikan apa saja atau untuk menganalisis apa saja besaran yang mempengaruhi torsi dengan percobaan sederhana. Kalian akan melakukan percobaan. Percobaan yang pertama, menganalisis hubungan torsi dan R dengan F tetap. Ini ada pintu, ada dua titik berbeda, di mana titik merah adalah R1, titik hijau adalah R2. Kalian diminta mendorong pintu di dua titik tersebut. Kalau bisa gayanya diusahakan sama. Kalau dorongnya satu kuat ya satunya lagi kuat. Jangan satu lemes satu kuat gitu ya. Paham? Terus coba diisi LKPD-nya tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Ini nanti diisi ya LKPD-nya bersama-sama dengan kelompok dan kesimpulannya, oke? Nah terus percobaan yang kedua, kalian diminta menganalisis hubungan torsi dan F dengan R yang tetap. Kalian mendorong pintu hanya di satu titik, tapi F-nya beda-beda. Satu dorongnya lemes, satu dorongnya kuat. Gitu ya. Kira-kira lebih mudah terbuka ketika gayanya seperti apa. Itu dianalisis ya. Nanti dicoba ya dan dijawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD-nya. Oke? Sudah siap untuk melakukan percobaan? Sekarang boleh menempatkan diri. Ya. Yang satunya. Rasa ya. Nah, anggota satunya coba. Bisa tahu datanya gimana? Boleh isi yang sudah percobaan, boleh balik. Di percobaan pertama, kalian mendorong dua titik berbeda ya. Titik yang dekat dengan engsel atau titik yang di gagang pintu atau R1 dan titik yang di dekat engsel atau R2, ya enggak? Sudah merasakan bedanya? Nah, sekarang coba disimpulkan dari percobaan yang kalian kalian buat. Di percobaan kedua kalian diminta untuk mendorong pintu tapi di satu titik yang sama, artinya R-nya sama. Tapi yang diubah-ubah atau yang berbeda adalah gayanya, satu kuat, satu lemah, ya enggak? Jadi silakan dijawab variabel apa yang dirubah. Kayak gitu ya. Coba sekarang didiskusikan dengan kelompoknya kalian. Berdiskusi coba. Yang lebih gampang mana percobaan yang pertama? Yang pas, iya nggak apa-apa. Kebalik nggak apa-apa. Pas percobaan pertama gampangan yang ini apa yang ini? Ini. Oke, berarti dijawab. Coba. Pas yang titiknya sama, gayanya kuat sama lemah kan? Gampangan kebuka pas kuat apa pas lemah? Yuk tadi yuk maju ke depan. Tepuk tangan lagi buat kelompok 7. Masya Allah. Ditiru semangatnya, aktifnya. Yuk bisa maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Syifa Herunisa. Perkenalkan, nama saya Naila Hanifah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Al-Mustafa. Kami dari kelompok 7 Akan menyimpulkan mempresentasikan hasil percobaan dari percobaan 1 dan percobaan 2.
Kesimpulan dari percobaan 1 yaitu semakin besar R, semakin mudah pintu terbuka atau torsinya semakin besar. Mbak Nai. Semakin besar F, semakin mudah pintu terbuka atau torsinya semakin besar. Oh, torsinya semakin besar. Semakin besar F, semakin besar atau semakin mudah pintu Terbuka. Terus berarti kesimpulan gabungannya, buktinya pindah lagi. Dari 2 percobaan yang telah kita lakukan bisa digabungkan bahwa terdapat 2 besaran yang mempengaruhi besarnya torsi, yaitu R dan F, yang nilainya sebanding dengan besarnya torsi. Kira-kira kelompok lain kesimpulannya sama apa enggak? Sama. Ada yang beda atau ada yang mau melengkapi? Sama? Sama. Berarti betul semua apa enggak ya kira-kira? Tapi tepuk tangan dulu buat kelompok 7. Boleh duduk lagi, Bu Uhti coba bahas kesimpulan yang sudah diperoleh di kelompok 7. Kelompok 7 dan kalian katanya tadi kesimpulannya sama. Menyimpulkan bahwa yang percobaan pertama, apa tadi Mbak Syifa? Semakin besar R, semakin mudah pintu terbuka. Semakin besar R, semakin mudah pintu terbuka. Sama enggak kalian? Sama. Jadi pas di deket engsel susah ya, tapi pas di gagang pintu gampang ya. Kalau semakin besar R berarti semakin besar torsi. Kan mudah dibuka berarti torsinya juga semakin besar ya. Besar sama besar kalau di matematis namanya apa? Sebanding. Berarti artinya torsi sebanding dengan R. Ya enggak? Ini kesimpulan pertama, betul sekali kelompok 7 dan kalian semua. Torsi juga ternyata sebanding dengan gaya. Berarti bisa disimpulkan percobaan 1 dan 2. Torsi itu dipengaruhi 2 besaran. Yang pertama R dan yang kedua F. Jadi torsi adalah R dikalikan F. Ya enggak? Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada, berarti paham semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk ke bagian refleksi pembelajaran. Nah, setelah kalian melaksanakan pembelajaran dengan Bu Uhti tadi, Bu Uhti pengen tanya ke kalian. Karena kalian gak ada yang tanya ke Bu Uhti, berarti Bu Uhti yang tanya ke kalian. Apa ya yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran kali ini? Pengen menjawab siapa? Siapa yang ingin menjawab? Oke, Mbak Siti Emma boleh. Pada pagi hari ini kita telah mempelajari materi gerak rotasi mulai dari pengertian rotasi, contoh benda yang dapat berotasi, dan menganalisis besaran-besaran yang mempengaruhi torsi. Besaran tersebut adalah gaya dan juga R. Betul, hari ini kita sudah mempelajari 3 pembahasan tadi yang disebutkan Mbak Emma. Tepuk tangan buat Mbak Emma. Nah, selain itu Bu Uhti ingin menyampaikan dari pembelajaran yang tadi kalian lakukan, ada manfaatnya nih. Kira-kira ada yang tahu manfaatnya apa? Kalian kan sering bertanya-tanya ya, fisika dipelajari buat apa sih? Gitu kan? Iya enggak? Sering enggak Mas Ari tanya buat apa sih belajar fisika? Ya enggak? Nah, itu dari hari ini ketika kalian belajar torsi, itu memperlihatkan manfaat fisika berupa apa? Berupa implementasi gagang pintu. Jadi seorang desain interior atau yang mendesain pintu meletakkan gagang pintu ini enggak sembarangan ya ternyata ya. Ternyata dia punya atau paham ilmu fisika. Paling gampang buka pintu tuh ya di sini, ya enggak? Coba gagang pintunya di sini. Angel enggak? Buka pintunya abot nemen. Ternyata implementasi atau peletakan gagang pintu di sini itu ternyata ada kaitannya sama fisika ya. Ya enggak? Nah itu, jadi yang masih bertanya-tanya belajar fisika buat apa sih? Nah itu, gagang pintu aja soal fisika, ya enggak? Nah itu, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oleh karena itu berarti pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya kita masih di materi torsi.
Tadi baru sampai torsi sama dengan R dikali F. Bu Uhti pengen siswanya Bu Uhti coba cari tahu torsi itu termasuk besaran skalar apa vektor ya. Terus torsi itu bentuk perkaliannya bagaimana ya? Coba baca di buku ya. Oke? Itu buat PR-nya kalian. Terus kalau ada pertanyaan bisa dicatat di buku tulis, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya nanti dengan Bu Uhti. Gitu ya? Bu Uhti akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masuk ke materi lanjutan pertemuan yang sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah menemukan faktor yang mempengaruhi besarnya torsi, ya enggak? Yaitu R dan juga F. R dan F. F itu gaya, R-nya kita belum tahu apa. Baru tahu titik ini dekat engsel dan titik di gagang pintu, ya enggak? Nah, di pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah ini. Di pertemuan sebelumnya ini. Nah, di pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian akan membuktikan bahwa torsi adalah besaran vektor. Kemarin sudah membaca ya? Sudah Bu Uti kasih tugas membaca ya? Torsi adalah besaran apa? Vektor, betul sekali. Setelah membaca, kalian yang kritis harusnya timbul pertanyaan, benar apa tidak ya torsi adalah besaran vektor? Oleh karena itu mari kita buktikan ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyimak penjelasan dari Bu Uhti dan juga melakukan percobaan. Aktivitas yang pertama. Bu Uhti mau minta tolong Mbak Nadia, boleh? Coba diperhatikan ya aktivitas yang Mbak Nadia lakukan. Mbak Nadia boleh maju ke depan di sini. Nih Bu Uhti mau minta Mbak Nadia melakukan aktivitas. Yang pertama Mbak Nadia membuka pintu. Dilihat aktivitasnya. Coba Mbak Nadia buka pintu. Oke, ada tamu siapa sih Mbak Nadia? Tamu tak diundang, Bu. Ada tamu tak diundang. Mbak Nadia itu buka pintu ya. Sekarang dari luar Mbak Nadia. Sekarang Mbak Nadia nutup pintu. Oke, sip. Nah, sudah. Boleh maju ke depan lagi Mbak Nadia. Dari aktivitas tadi Mbak Nadia membuka dan menutup pintu. Boleh duduk. Ada yang beda nggak menurut kalian? Ada. Dari syarat ini bisa disimpulkan torsi itu punya syarat. Syaratnya antara R sama F harus tegak lurus gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya benar nggak ya torsi itu merupakan perkalian cross product? Nah, silakan kalian buktikan dengan melakukan percobaan. Coba tadi gimana hasilnya? 8, 10, 30. Ini ngikutin sudutnya ngikutin yang di belakang. Bukti nulisnya gimana tadi? Yang di belakang inilah. Yang 0 berapa? 0 gayanya gak bergerak tapi gayanya kan besar banget, semakin besar segini. Yang 60 berapa? 10. Yang 60 10, ditulis oh di sini sampingnya. 60 10. Dicoret. Yang 90 berapa? 8 ya. 150 atau 30 berapa? 30.
30. Sama kan? Paling besar ini? Iya. Ini ditulis. Sama. 30. Gak ada yang 15. Siapa yang kelompoknya mau maju? Wah, kelompok berapa ini? Tepuk tangan dulu. Kelompok 6. Yuk, kelompok 6 maju ke depan. Kalian dari kelompok? Dari kelompok 6. Akan mempresentasikan hasil Percobaan. Kesimpulan dari percobaan kedua yaitu pintu lebih mudah berotasi ditandai dengan gaya yang dibutuhkan untuk membuka pintu bernilai kecil, yaitu pada sudut yang terbentuk antara R dan F sebesar 90 derajat. Itu artinya R dan F saling tegak lurus yang menunjukkan bahwa benar adanya torsi merupakan besaran vektor hasil perkaryan cross produk antara F dan R. Sama? Sama. Berarti pinter semua ya muridnya Bu. Tepuk tangan buat kalian. Oke, terima kasih kelompok 6. Boleh duduk. Gak ada? Karena tidak ada berarti gantian Bu Uhti yang tanya. Menggunakan kuis. HP-nya coba dikeluarin. Sudah? Lihat, kelihatan ini pilih yang kayak gini. Kahoot it. Nih, nanti keluarnya kayak gini. Soalnya di layar. Nanti yuk. Kuis torsi. 3, 2, 1. Berikut ini besaran yang mempengaruhi besarnya torsi adalah, silakan dijawab. Habis waktunya 10 detik. Next. Ayo. Kita coba ranking satunya jadi siapa? Jadi Avan. Ayo. Kita next lagi. Pertanyaan terakhir, bukan perempat. Berikut ini pernyataan yang benar. Masih Avan, ayo coba. Ranking satunya, ayo dia, ayo kita, kamu nilainya tinggal sedikit. 1, 2, 3 ini pertanyaan terakhir. Ayo. Berikut ini yang benar. Jawabannya kuning. Lihat yang dapat jajan dari Bu Uhti siapa ya? Alfa. Tepuk tangan dulu buat Mas Alfa.